Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan ya, masih membahas hadis makanan yang baik ya. Hadisnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas innallaha thayyibun ya la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukminin dengan apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Faqala ya, maka Rasulullah SAW membaca firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa qala, dan Rasulullah membaca firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang baik-baik yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian. Tsumma zakara ar-rajula, kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan seseorang, yutilus safar, dia telah melakukan perjalanan panjang, ash'ath, rambutnya kusut, akbar, penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ila sama, dia kemudian mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya dia berdoa ya. Wa mat'amuhu haram, dan makanannya makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan makanannya juga, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa ghuziya bil haram, dan diberi makan, dikenyangkan dengan makanan yang haram juga. Fa anna yustajabu lizalik, lalu bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, banyak faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini ya. Sebagainya telah kita sebutkan dalam pelajaran terdahulu. Sekarang kita lihat faedah yang ke-15 ya, yaitu agar setiap muslim menjauhi makanan yang haram. Setiap muslim dia harus berusaha sekuat tenaganya untuk menjauhi makanan yang haram ya. Dan juga menjauhi sumber-sumber mata pencarian yang haram. Dia tidak hanya menjauhi makanan yang haram, tapi juga menjauhi sumber-sumber mata pencarian yang haram ya. Makanan yang haram dijauhi, makan daging babi, makan apa namanya ya, dan sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga usahakan untuk menjauhi mata pencarian yang haram. Apa bentuknya? Lihat di sini. Di antaranya makan riba. Ya, riba jelas keharaman dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda. Kata Allah Subhanahu wa taala, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan riba yang tersisa, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tahu riba kan? Riba di antara bentuknya ketika orang terlambat membayar hutang lalu ditambahkan ya. Dia minjam 1 juta, kemudian jatuh tempo tidak bisa dia bayar, oke, bayar pekan depan tapi bayar 1.200.000 ya. Maka itu riba ya. Kemudian juga bentuk mata pencarian yang haram, mencuri milik orang lain ya. Ini diharamkan ya. Curang dalam bertransaksi, ketika dia menjual sesuatu kepada orang, dia berlaku curang ya. Timbangannya dipreteli ya, sehingga enggak akurat. Orang beli 1 kilo, ternyata yang dia timbang berapa? 9 ons misalnya ya, itu curang. Atau barang yang jelek dia sembunyikan dalam barang yang baik ya, itu adalah perilaku curang ya. Kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, dia bukan termasuk di antara kami ya. Kemudian merampas ya, membegal harta orang lain ya, diambil dengan paksa. Menyuap ya, supaya dia mendapatkan sesuatu dia suap. Kata Rasulullah, la'anallahu rashi wal murtashi, Allah laknat penyuap dan menerima suap. Perjudian ya, dia judi, apalagi zaman sekarang banyak judi online ya, mengharapkan keuntungan besar dengan usaha yang yang ringan ya. Ini perbuatan yang diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab rizsun min amali syaitan ya. Ya, jual beli haram. Ya, beli yang haram banyak macam-macamnya kan. Kemudian juga
seperti apa jual beli haram? Seperti menjual khamar, menjual babi, menjual narkotika, menjual obat-obatan terlarang dan sebagainya. Jadi agama kita ini, agama Islam ya memerintahkan kita untuk ya menjauhi makanan yang haram. Menjauhi makanan yang haram. Juga memerintahkan untuk menjauhi segala bentuk mata pencarian yang haram. Entah itu bentuknya perjudian, menyuap, menipu, ya kan, merampas harta orang, menggarong harta orang lain. Kemudian juga jual beli barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, selanjutnya, hendaknya seorang hamba memperhatikan kehalalan makanannya dan minumannya agar Allah mengabulkan doanya. Kalau ya seorang muslim, ciri khasnya adalah dia perhatian terhadap makanannya dan minumannya. Ya, jangan asal makan, tapi ya dia harus tahu kehalalan ataupun keharamannya. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Allah akan mengabulkan doa seseorang yang makanannya adalah makanan yang halal. Sebagaimana dalam hadis ini, kenapa doanya ditolak? Karena makanannya haram, ya kan? Minumannya juga haram, pakaiannya juga haram. Dikenyangkan dengan makanan yang haram, sehingga doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Ini orang-orang yang sudah lama berdoa, belum dikabulkan oleh Allah SWT doanya, maka dia harus periksa makanannya. Halal nggak cara memperolehnya atau haram? Banyak mungkin hak orang yang dia ambil, ya kan? Mungkin tanah orang yang diambil, batas tanahnya digeser-geser sehingga termakan hak orang, lalu dia tanami dan hasil tanaman itu dijual, ya. Sehingga dia apa? Doanya tidak diterima oleh Allah Taala. Mungkin dia berjual beli di pasar, dia menipu orang yang jualan kain juga banyak menipu, ya kan? Ukuran apa namanya? Ukuran meterannya untuk menjual kain itu dikurangi. Ya, menjual makanan banyak yang oplos makanannya, bahkan ada yang oplos bakso dengan daging babi, dioplos gitu, diaduk, daging babinya banyak, daging sapinya sedikit. Ketika ketahuan ya, apa namanya, ternyata itu apa oplos ya, dioplos, ya banyak orang-orang begitu. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT? Ada yang merampok, mencuri, korupsi, ya di kantornya korupsi. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mengabulkan doa hamba yang makanannya halal dan thayyiban, ya. Ini harus diperhatikan ya oleh orang-orang yang selalu berdoa. Ada enggak hak orang lain di situ? Ada orang-orang yang menahan ya warisan saudaranya. Saudaranya berhak dapat warisan, dia tahan-tahan bertahun-tahun, ya. Bahkan setelah dia mati, warisan yang semestinya milik saudaranya dia serahkan ke anaknya, ya kan? Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya ada hak orang lain di hartanya, ya. Zakat misalnya, dia udah wajib zakat tapi enggak dikeluarkan. Ya. Itu hak orang enggak dikeluarkan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak terima doanya. Jadi seorang muslim harus memperhatikan kehalalan makanannya, kehalalan minumannya, halal zatnya juga halal cara memperolehnya, ya. Sehingga doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan harta haram, baik itu dalam bentuk makanan dan pakaian ataupun ya ya menggunakan harta haram, baik itu dalam bentuk makanan atau pakaian, akan menghalangi terkabulnya doa seseorang. Nah, kalau memakan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram, ya, minuman yang diminum juga haram, haram cara memperolehnya, ya, maka apa? Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya diperoleh dengan cara apa? Dengan cara yang haram. Dia korupsi di kantornya, kemudian diberikan pakaian, kemudian pakaian itu dipakai buat berdoa. Ya, dia mencuri harta orang lain misalnya, dipakai untuk ya berdoa. Ya, pakaian dia curi, ya. Mencuri sandal orang misalnya di masjid, ya kan? Ambil yang bagus, tinggalkan yang buruk. Sandal dia yang sudah putus tinggalkan di masjid, ya. Yang bagus dia bawa, kan? Gimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya, baik itu makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, baik zatnya haram ataupun cara memperolehnya haram, itu akan menghalangi dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tadi itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sekarang kalau merampas harta orang lain, ngambil harta orang lain, lalu berdoa, bagaimana Allah SWT akan menerimanya? Padahal Allah tidak menerima kecuali yang baik, ya. Kemudian mengangkat tangan ketika berdoa merupakan di antara sunnah dalam berdoa. Ya, mengangkat tangan ketika berdoa di antara sunnah dalam berdoa. Sebagaimana orang ini dalam hadis ini dikatakan yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi ya Rabbi. Dia
mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ketika kita berdoa kan diangkat tangan ke atas kan. Nah, itu di antara adab berdoa ya. Rasulullah SAW ya ketika beliau berdoa, beliau mengenadahkan kedua tangannya ke langit. Perbuatan Nabi SAW ini menguatkan hal tersebut. Jadi kalau kita berdoa, kita angkat kedua tangan ya. Rafa'a yadihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit ya. Kemudian amal-amal soleh merupakan implementasi dari rasa syukur atas hal-hal yang baik yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT. Para ulama menjelaskan rasa syukur itu ada 3 bentuknya. Yang pertama ya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama meyakini bahwa nikmat tersebut ya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati dia meyakini bahwa nikmat yang ada pada dia semuanya berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian syukur yang pertama ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang kalian miliki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk rasa syukur itu adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Semua nikmat yang kita punya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lisan kita hendaknya senantiasa memuji Allah SWT. Yang ketiga apa? Bersyukur dengan perbuatan, yaitu nikmat Allah yang ada itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberi harta untuk ibadah, untuk infak, untuk sedekah, ya, untuk pergi umrah, pergi haji, membantu orang lain, ya kan? Untuk sumbangan dan sebagainya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi Allah kesehatan, kita gunakan untuk belajar, untuk ibadah, untuk sholat, untuk puasa, ya, untuk tilawah Al-Quran, untuk berzikir dan seterusnya. Mata digunakan untuk ya melihat Al-Quran, melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan digunakan untuk berzikir, untuk tilawah Al-Quran, untuk belajar, untuk menghafal dan seterusnya, ya. Itu rasa syukur yang ketiga, yaitu ya bersyukur dengan amal perbuatan. Allah berfirman kepada keluarga Daud, "Ya'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Ya'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, beramallah kalian wahai keluarga Daud ya sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah SWT. Ya, di amal soleh kita itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah nikmat Allah itu sangat banyak? Ya. Dan nikmat Allah itu akan terasa nilainya kalau kita bandingkan dengan orang yang enggak punya. Kita punya kaki, coba lihat orang yang buntung kakinya. Betapa susahnya dia berjalan, ya kan? Mau kemana-mana susah, mau turun tangga susah, mau naik tangga susah, mau bergerak susah, ya. Ya, kita sehat, alhamdulillah. Ini nikmat Allah yang luar biasa ya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu di dalamnya. As-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu kosong. Ya, Allah berikan kita kesehatan, itu nikmat yang luar biasa. Lihatlah kalau kita sakit, ya betapapun banyak harta berani kita korbankan agar kita sehat, ya kan? Menunjukkan nikmat sehat itu luar biasa. Maka kita pergunakan ya masa sehat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan yang 5 sebelum yang 5. Di antaranya apa? Sihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya. Kita masih muda, pergunakan waktu muda. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang enggak memasuki masa muda sudah meninggal. Nah, ini masa muda yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk beribadah. Kata Rasulullah, "Wa syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau udah tua, banyak ibadah yang enggak bisa kita lakukan. Mau ibadah salat malam, ya enggak bisa. Mau belajar agama sudah susah, udah enggak bisa paham, udah enggak bisa ingat, ya kan? Nah, jadi ibadah kita, amal soleh kita, itu adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, ya, yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, kalian enggak bisa sanggup menghitungnya, ya. Nah, jadi ibadah kita itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Jangan mengatakan nikmat Allah itu sedikit pada kita. Luar biasa, ya. Ada mata yang sehat, ada tangan yang sehat, kaki yang sehat, jantung yang sehat, otak yang sehat. Lihatlah orang-orang yang enggak punya nikmat tersebut, ya. Baik. Kemudian lihat aktivitasnya. Ya. Melalui pemahaman terhadap hadis, sempurnakan peta konsep berikut ini. Allah baik secara zat, sifat dan perbuatan. Ya kan hadisnya mengatakan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, baik dari segi zat, sifat, perbuatannya. Baik Allah SWT itu maksudnya Allah suci dari segala kekurangan, Allah suci dari segala aib, ya. Kemudian Allah menerima yang baik, la yaqbalu illa
thayyiban. Yang diterima oleh Allah apa? Yang baik ya. Baik secara zatnya ataupun baik secara cara memperolehnya ya. Lihat di sini, baik secara zat. Apa misalnya? Daging sapi misalnya disembelih secara syariat halal enggak? Halal. Boleh dimakan enggak? Boleh kan? Kita punya ayam disembelih secara syariat, dibacakan bismillah, ya kan? Disembelih, dimasak, halal enggak? Halal ya. Makan telur misalnya, halal. Makan nasi, halal. Itu baik secara zatnya. Makan daging kambing, makan ikan ya, halal baik secara zat ya. Kemudian juga Allah mencintai sifat baik. Allah mencintai zat yang baik seperti tadi daging sapi yang disembelih misalnya. Ya kan? Juga Allah Taala mencintai sifat yang baik. Seperti apa misalnya? Seperti as-sidq, jujur. Apalagi yang lain? As-sabru misalnya, bersabar. Apalagi misalnya? Ya, az-zuhdu wal wara, zuhud dan wara. Apalagi? Ya, ya al-amanah, yang menjaga amanah dan sebagainya. Juga Allah mencintai perbuatan yang baik, sifat yang baik, zat yang baik Allah cintai, sifat yang baik Allah cintai, perbuatan yang baik juga Allah cintai. Seperti apa? Ya. Seperti salat, lagi berpuasa, tilawah Al-Qur'an, berzikir ya. Itu baik. Itu Allah Subhanahu wa taala sukai ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Jelas nih? Kemudian apa akibatnya? Kalau kita melakukan ya dan menerima yang baik, baik itu zatnya baik, perbuatannya baik, sifatnya baik. Akibatnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dan pengikutnya untuk memakan makanan yang baik, beramal dengan amalan yang baik. Allah cinta zat yang baik. Allah cinta perbuatan yang baik. Ya, Allah cinta sifat yang baik. Sehingga Allah perintahkan para rasul dan umat para rasul tersebut untuk makan makanan yang baik dan berbuat dengan amal yang baik, ya kan? Nah, makan diperintahkan para rasul dan umatnya untuk makan makanan yang baik. Tadi ayatnya apa? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan lakukan amal soleh, ya kan? Kemudian orang mukmin juga Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik Allah telah berikan kepada kalian sebagai rezeki. Allah perintahkan rasul dan umatnya untuk makan makanan yang baik. Allah perintahkan para rasul dan umatnya untuk beramal amalan yang baik ya. Lalu hasil dari yang baik itu apa? Lihat sini. Allah Ta'ala berfirman, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Kalau makanan yang kita makan baik, maka mudah untuk melakukan amal yang soleh. Kalau makanan yang dimakannya makanan yang halal, maka mudah bagi seseorang untuk mengerjakan amal soleh. Jelas nih, mereka rajin tilawah, betah berlama-lama membaca Al-Quranul Karim, betah berlama-lama berzikir, betah berlama-lama salat malam, betah di majelis ta'lim, mengaji agama, ya kan? Karena apa? Makanan yang halal. Ya, mudah dan ringan baginya melakukan ketaatan. Tapi yang makanan yang haram, sulit bagi mereka. Duduk di masjid sebentar udah rasa cacing kepanasan, ya kan? Enggak bisa diam. Nah, katanya orang mukmin di masjid itu bagaikan ikan dalam air, tenang gitu kan. Tapi kalau orang munafik di masjid bagaikan burung dalam sangkar gitu, loncat-loncat ke sana sini kan. Banyak orang seperti itu. Di antara sebabnya apa? Makanan dimakan makanan yang haram sehingga enggak betah untuk beribadah kepada Allah SWT. Di masjid lengos kiri kanan, ya kan, liatin orang, nggak fokus yang pengajian, main HP atau ngobrol dia, ya kan, atau nunggu kalau salat Jumat nunggu iqamah dulu baru masuk masjid. Sebelumnya imamnya ceramah khutbah, dia di luar masjid, ya kan, ngobrol, ketawa-tawa. Ya. Karena apa? Mungkin sebabnya makanannya bukan makanan yang halal, sehingga berat melakukan amal soleh. Dampaknya apa makan makanan yang halal? Mudah melakukan amal soleh. Makanya kata Allah SWT, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai rasul, makan makanan yang baik, kerjakan amal soleh. Nah, kalau makanan yang baik, maka apa? Mudah melakukan amal soleh ya. Baik, nanti kita selesaikan ya.